terima kasih telah mengklik video ini, dan terima kasih telah meluangkan waktu kalian yang sangat penting untuk melihat video gua sederhana ini. Bitch. Oke, kali ini gua tidak akan mereaction video meme lagi, karena gua akan mereaction sebuah video yang lagi viral di media sosial, yaitu seorang YouTuber yang melakukan pelecehan seksual. Nama YouTubernya adalah Turah Prahtayana. Jadi gua akan membacakan kronologinya di website suarajogja.id. Di sini dituliskan bahwa Jaihan menyampaikan bahwa menurut Gokma dan Turah, permasalahan disepakati selesai di pertemuan 1. Berarti ada pertemuan 1 dan ada pertemuan kedua, guys. Dan pertemuan kedua harus terjadi karena merasa Turah belum cukup klarifikasi. Jadi si Turah ini dianggap sama inisial JA belum melakukan klarifikasi yang sepenuhnya terhadap korban. Korban meminta Turah untuk menyampaikan kebenarannya peristiwa pada pertemuan mahasiswa Indonesia. Dalam pertemuan 2, JA melakukan mediasi untuk Turah. Gokma juga menyampaikan kronologi peristiwa di depan pelaku dan mahasiswa Indonesia lainnya. Pertemuan itu berakhir dengan penerimaan uang ganti kacamata Turah yang rusak dalam pertengkaran. Turah dan Gokma kemudian menganggap bahwa masalah disepakati selesai pada pertemuan 2. Jadi bagi kalian yang sudah merasakan bosan dengan omongan gua, langsung aja gua akan membawa kalian untuk melihat video dari percakapan. Gua akan membawakan kalian ke dalam videonya. Oke, di sini gua sudah ada di channel Wicuk. Gua akan melihat apa yang terjadi. Langsung aja kita nonton. Kita cepetin ya. Jangan lupa untuk subscribe untuk channel ini. Jelas aja, gue nggak salah juga. Kronologinya itu gue memang ada satu teman lagi namanya Dani. Nah, gue sama dia itu memang sering nonton film horor. Oke. Jadi si entah gimana Turah nimbrung kan. Gue juga dulunya tuh sering keluar sama Turah, sering banget ke biblioteka bareng, ke apa-apa bareng gitu. Jadi dia kayak ngajak gitu, ayo aja kita nonton film horor gini-gini bertiga sama Dani di kamar Dani gitu. Memang pada saat itu kamar Dani lagi diremon karena banyak tarakan, lagi kosong. Oh ya udah, gue bilang gitu kan. Terus pokoknya udah sebulanan gitu, sebulan sebelum kejadian dia memang udah sering ngajak gue nonton. Memang jadwal gue doang yang memang gak pas gitu buat nonton. Nah akhirnya gue iyain ajakan dia, ya udah nonton ayo gini-gini. Lu udah ngechat Dani belum? Gue nanya kan. Oh udah si Turah bilang udah. Ya udah dong, jadinya gue gak ngechat Dani lagi kan, karena kan pikiran gue si Turah udah ngechat. Oke. Pas gue nyampe kamarnya si Dani ini, buat cuman ada Turah, dia lagi ngedit video-video gitu. Ya udahlah, dia di meja, gue duduk di kasur. Dia bilang, ngapain kamu duduk di sana? Sini, dia ngambil bangku lagi kan, duduk di samping. Gue mikir lah, ngapain? Kita cari-cari film aja gini-gini, mau nonton film horor apa? Oh ya udah, di pikiran dia masih belum ada dong. Nah, pas masih duduk-duduk gitu, dia udah mulai tuh, maksudnya kayak bercanda-bercanda, tapi tangan main, bercanda-bercanda tangan main. Gue mikir nih orang apaan sih? Aduh, parah juga ya guys. Sambil bercanda itu tuh tangannya tuh nggak bisa diem gitu, mau kesesaran tertentu gitu. Jadi aduh parah banget dah ini. Kita lanjut aja lagi nontonnya gimana gitu kan. Nah tiba-tiba Dani datang. Nah Dani nanya, kalian dua ngapain di sini? Gue udah rada aneh nih, maksudnya kenapa Dani nggak tahu, padahal si Turahnya tuh udah bilang ke gue kalau dia udah ngechat Dani, dan alasannya si Turah itu WhatsAppnya itu cuma centang 1 di WA-nya Dani, belum centang 2. Akhirnya gue ajakin lah si Dani kan, ayo Dan gini-gini nonton lah kita bertiga, baru kejadian. Oke, di sini ada rekaman yang kedua, mulai grepek ngarahin tangan korban
untuk pegang kelamin pelakunya. Parah emang si Turah ini. Aduh, lu tuh YouTuber masa, aduh, udahlah, no comments, kalian aja yang komen nanti. Oke, kita lanjut aja nontonnya. Dia udah ngambil tangan gue, taruh di itunya dia, suruh gue remes gini-gini, terus dia langsung cium gue gini-gini. Nah, awalnya gue diem karena gue takut. Oke. Darinya gobloknya dari dia ketiduran. Jam berapa Jadi sih? dia nggak tahu apa-apa. Tenang, Apa? Jam berapa sih? keringetan gue, weh. Subuh itu nggak salah jam 2 jam 3. Berarti memang Keringetan udah, gua. berarti memang udah malam ya. Wajar, maksud gue wajar dia udah waktunya tiduran gitu loh. tidur gitu. Nah habis itu baru gue masih jam sehari, berarti pas Zafra kan baru gue bilang ke Keringetan cowok gue. gue. Orang pertama yang gue bilang Gue ke lagi cowok makin gue, serius akhirnya nih. cowok gue nge-DM si Tura. Gue udah tahu semuanya, lu ngapain cewek gue gini-gini, ayo kita ketemu, lu lagi di Di mana? sini ada rekaman yang ketiga. Turah Pratayana gedor-gedor dobrak pintu korban karena korban curhat ke pacarnya. Mampus. Seharusnya itu udah berhenti, udah hilangkan itu pikiran itu. Kita lanjut lagi nontonnya. Turahnya pas udah ngeliat DM-nya cowok gue, dia langsung ke kamar gue, dobrak-dobrak, gue takut dong. Gue takut, terus gue lari ke kamar mandi, dia masih ngedobrak-dobrak gitu, ngedobrak pengen buka paksa gitu. Alasannya, dia lu ngapain bilang ke cowok lu gini. Nah, gue di situ udah panik, gue langsung telepon cowok gue kan, langsung gue loudspeaker biar cowok gue denger lagi ada kejadian apa gitu. Akhirnya cowok gue dateng, baru kita ngobrol bertiga, berempat deh sama temennya cowok gue. Selanjutnya ada rekaman yang keempat. Turah Pratayana reputasi akan hancur sebagai YouTuber kalau korban speak up. Iya, jelas lah. Udah perbuatannya salah, jangan digituin lah. Masa lu udah terkenal mau menghancurkan diri lu, kan nggak guna gitu kan. Kita akan lanjut videonya. Nah, pada saat itu gue ceritain lagi ya, maksudnya pas kita bertiga ada, gue, cowok gue sama si Tura nyalain gue. Nyalain apa? Dia bilang, Ji, lu ngapain bilang ke cowok lu? Kan ini kita berdua aja cukup tahu. Jadi sekarang reputasi gue jadi rusak. Dia bilang gitu. Bangsatnya si Tura itu, reputasi gue sekarang jadi rusak aja gara-gara lu bilang ke cowok lu. Kalau misalnya cowok lu bilang kemana-mana gimana? Gue langsung bangsatin si Tura. Bajingan ya lu Tura. Gue bilang, lu udah berani kayak gitu, lu masih mikirin reputasi lu gak mikirin gue gitu sebagai korban. Gue langsung bilangin dia gitu. Jadi gue sih mikirnya di pemikiran dia takutnya itu reputasi dia hancur di dunia YouTubean gitu, soalnya kan subscriber dia juga lumayan banyak kan. Anjing. Dan mungkin juga si sahabatnya sama Turah kan mereka juga deket, jadinya mereka rada kong kali. Goblok juga si Turan ini. Udah tahu kondisi kayak gini masih aja memikirkan karirnya di YouTube. Ya hancur lah bro. Hancur. Karir lu pasti akan hancur. Gak usah lagi lu pikirin. Yang lu pikirin sekarang itu adalah lu harus tanggung jawab bro. So guys, ini akan oke, di sini ada rekaman yang kelima. Itu versi korbannya. Bokap Turah mau nuntut korban. Lu bisa bayangin nggak bro? Masa udah salah ada yang belain, terutama orang tua. Masa orang tua mau membela anaknya yang berbuat salah? Itu kan salah itu. Tolong nih bokapnya Turah Pratayana ini, gua nggak tahu sih kalau bokapnya ini belum tahu pasti kejadiannya itu gimana. Menurut gua itu, kita lanjut nontonnya. Terus si bokapnya Tura dia mau ngetuntut gue tau. Serius, bokapnya Tura nuntut apa? Tuh dengerin tuh. Dia bokapnya Tura itu udah tahu kan, pas udah tahu kalau anaknya kayak gitu-gitu, saya bakalan tuntut anaknya ya, maksudnya bakalan nuntut gue. Gue bilang dengan dasar apa? Atas dasar pencemaran nama baik. Si bokapnya bilang dengan alasan pencemaran nama baik. Udah ada buktinya pak, itulah ada buktinya. Jangan seenak-enaknya aja lu mentang-mentang kaya. Jangan gitu dong.
Adilannya lu beli nggak bisa, itu di mata hukum itu yang salah ya salah, yang benar yang benar. Oke, gua emosi jadinya guys. Sudahlah, lanjut aja kita nonton. Nama baiknya Tura jadi hancur kan gara-gara gue speak up kayak gitu. Si goblok, gue langsung bilang ke Tura tuh ya. Parah, parah sih bapaknya ini nih. Lo yang bilangin ke Parah, bokapnya guys. atau gue bilang. Bokap lu bisa mikir nggak? Apa? Sebentar, gue penasaran. Dia nelpon lu langsung apa chat, Je? Siapa? Bokapnya. Bokapnya tuh dia jadinya Tura tuh teleponan sama bokapnya, terus ada Bokma terus ada petua-petua yang lain lah gitu, ada anak-anak yang lain, mereka denger terus si Turahnya setahu gue ya, dari gue denger dari orang-orang, Turahnya juga udah bilang udah pak memang aku yang salah aku yang khilaf gitu pada saat itu. Tuh anaknya bilang udah ngaku salah, ternyata si bokapnya itu masih mau menuntut si korban. Itu lucunya bapaknya itu gimana, anaknya udah ngaku salah malah dibela lagi. Itu nggak boleh, itu salah. Oke, kita lanjut aja nontonnya. Tapi bokapnya kayak enggak ini pencemaran nama baik bla 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 Aduh, gitu. parah nih bokapnya nih. Oke, di sini ada rekaman yang ke-6, pacar korban dan turah berantem. Pacar korban dan turah berantem, mampus. Kacamata pelaku pecah dan minta ganti rugi dan maksa. Pacar korban dan turahnya berantem, ya lu tahu sendirilah gara-gara apa. Ya gara-gara dia mau memperkosa si pacarnya korban. Terus si turahnya itu, terus kacamata si turah yang pelaku itu pecah dan minta ganti ruginya ke korban. Kan nggak masuk akal. Udahlah, bokapnya bodoh, anaknya bodoh pula. Masa udah kayak gitu mau minta ganti rugi, ya mati anjing lah lu di situ. Maksa lagi, lu belum dibunuh lagi mati. Oke, kita lanjut aja nontonnya. Satu lagi Oke, ini kita dengar fakta ya. sebenarnya yang Kita itu dengar baik-baik. Bung bilang tadi ini soal uang kacamatanya si Tura. Uang soal kaca. Nah, seolah-olah nih JJ, aku mau dengar dari JJ. Coba bilang apa soal uang? Awalnya aku nggak terima kalau aku disuruh bayar duit kacamata itu. Ya karena aku ngerasa nggak sepantasnya gitu aku bayar. Cuman dari ketua Permira Toms bilang, Sebut aja Gokma, ini Gokma. minta pertolongan sama ketua Permira Toms, berarti saya harus nurutin apa kata ketua Permira Toms. Kalau saya tidak menurutin apa kata ketua Permira Toms tuh nggak bisa menuntut apa-apa dari Turah. Jadi mau nggak mau saya Parah bayar emang. kacamata itu. Ya sebenarnya saya nggak mau, dan dari awal juga saya udah bilang kan kalau misalnya saya nggak mau, jadi tidak bisa ngeluarin statement gitu kalau misalnya Mas itu udah kayak apa sih memenuhi keinginan saya gitu. Nah, apa-apaan itu coba dipertanggungjawabkan itu. Apa maksud itu? Nah, apa tuh maksudnya itu? Oke, di sini ada rekaman yang ke-7. Oh, nggak ada penjelasannya tuh. Itu sudah masuk ranah kepemaksaan dan ancaman loh, Bung. Itu pidananya jelas loh. Bener. Itu inisiatif saya pribadi. Nah, Kenapa saya melakukan apa? seperti itu? Coba seandainya saya berpikir kalau yang melakukan kesalahan itu nanti adalah pacarnya si JJ, kemudian memukul si JJ sampai misalnya dia memar atau matanya biru. Lah, kita gimana nanti mau menolong JJ kalau ini? Makanya tadi dulu itu saya bilang saya tidak menuntut si JJ-nya, tapi ini harusnya pacarnya yang mengganti. Tapi pada saat itu si Maaf, tante ngomong. Pada saat itu Sahat dengan tante kan ada teleponan kan, on the spot di kejadian itu. Sahat ada ngomong. Ada tantenya, guys. Sahat ada ngomong. Kalau uang kacamata ini tidak diganti, Sahat tidak bisa membantu. Masih aja mau maksa ganti rugi uang kacamata Sahat. tersebut. Sahat, dengar itu. Itu kan tante, Sahat ingat gak? Di situ tante emosi sekali sampai tante teriak-teriak. Suara tante itu agak tinggi. Di situ tante bayar. Ingat gak Sahat?
Nah, Iya, ingat. justru karena Sahat bilang kalau uang kacamata ini tidak diganti, Sahat tidak akan membantu JJ dan tidak akan membuat surat pernyataan dari dengan si Turah itu. Itu sebabnya Tante bayar. Karena apa? Karena JJ itu di Rusia. Kalau kejadian itu di Indonesia, si Turah udah Tante habisin. Oke lah guys, itu video. Belum lama kasus Ferdinand Palaka itu 5 bulan atau 6 bulan yang lalu masih ada lagi YouTuber asal Indonesia yang melakukan kriminal. Semoga tidak ada lagi YouTuber seperti Turah Paratayana dan Ferdinand Palaka memalukan negara Indonesia. Oke guys, kalau kalian suka video gua like, dan kalau kalian tidak suka dislike. See you, bye bye.